Kekuatan bersenjata, kekuatan militer, kekuatan kekerasan menjadi alat untuk kita sudah sama-sama. Baris rapi. Kita mau menyatu dengan kawan-kawan kita di aksi Pakistan. Kawan-kawan, tenang. Rapikan dulu barisannya. Stop dulu barisannya. Kawan-kawan, hari ini tenaga kita, jiwa kita serahkan sepenuhnya. Saya menyampaikan jangan sampai yang terprovokasi, karena tujuan kita kesini adalah tujuan yang baik untuk menyampaikan masalah-masalah politik, ekonomi, HAM, hukum yang hari-hari ini menjelma dan tumbuh dalam kehidupan kemasyarakatan kita, kawan-kawan. Dan kita tidak pernah lupa masalah-masalah tersebut tidak pernah hadir begitu saja, tetapi dia tumbuh bersamaan dengan ide-ide yang telah ditanamkan oleh agenda-agenda neoliberal, neoliberalisme, layaknya bangsa Amerika Serikat, Zionis Israel, yang hari-hari ini mempertontonkan kepada dunia bahwasannya kekuatan bersenjata, kekuatan militer, kekuatan kekerasan menjadi alat utama mereka untuk kemudian menyukseskan, melanggengkan kekuatannya dalam merebut hak kedaulatan daripada bangsa-bangsa Timur Tengah, kawan-kawan. Khususnya kita melihat bagaimana kemudian saudara-saudara kita di Palestina akhir-akhir ini menjadi korban daripada bengisnya rejim imperialisme AS bawah pimpinan diktator Donald Trump. Maka kita perlu mengingat bahwasannya Indonesia adalah sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang lahir daripada semangat anti penindasan, anti kolonialisme, anti imperialisme, hari ini harus menunjukkan sikapnya sesuai dengan konstitusi dan undang-undang dasar, kawan-kawan. Maka jadi kita di sini untuk menyampaikan dan menekan supaya Indonesia melalui rejim Pak Prabowo Gibran segera menarik diri dari Bretton Woods, menolak agreement Andreas Sipilotov dan notabene-nya melanggengkan agenda-agenda neoliberal dan merendahkan kita sebagai bangsa yang berdaulat, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, mungkin kita bisa lapar. Oh, mau lihat yang nanti saya. Kita sudah sama-sama. Mau pasangnya. Gerakan mahasiswa, gerakan rakyat Indonesia, bahkan gerakan ibu-ibu, gerakan perempuan, semuanya membawa tuntutan
untuk mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Tapi apa yang terjadi sekarang teman-teman? Bukan pengadilan Soeharto terhadap kroni-kroninya. Soeharto sekarang jadi pahlawan. Kroni-kroninya sekarang berdiri di sana, di istana. Menantunya ada di situ, duduk dengan tahtanya, menghina rakyat desa, mengatakan bahwa rakyat desa itu tidak pakai dolar dan itu tidak berpengaruh terhadap mereka. Itu kata-kata dari seorang menantu Soeharto. Kata-kata dari orang yang memang tidak peduli terhadap rakyat. Orang-orang yang justru malah membunuh rakyatnya sendiri. Tuntutan kedua, penegakan supremasi hukum. Kemarin kawan kita Andri Yunus disiram air keras. Itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak dia dari terbebas dari ancaman. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Bang Andri sekarang kondisinya terluka berat karena hal tersebut. Dan keadilan apa yang didapat? Kita minta pelaku-pelakunya diseret ke pengadilan umum. Tapi apa yang terjadi? Pelaku-pelakunya ada di pengadilan militer. Dan di pengadilan militer kita tahu penuh dengan kerahasiaan, penuh dengan intrik-intrik. Masa yang mengadili itu yang menyuruh? Tuntutan ketiga teman-teman, bebaskan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wah, itu mah udah gak ada harapan ya. Saat ini wakil presiden kita apa kalau bukan nepotisme? Kita menyebutnya anak haram konstitusi karena itu terjadi karena nepotisme. Saat itu ketua hakim MK adalah pamannya sendiri, presidennya adalah bapaknya sendiri. Terus apa tuntutan reformasi yang masih berdiri saat ini? Hapuskan difungsi ABRI. Itu kata mahasiswa di tahun 98. Itu kata rakyat Indonesia. Tapi apa? Undang-undang TNI keluar. Hantu bayang-bayang difungsi ABRI mulai kembali. Bahkan kata-katanya bukan difungsi, kata-katanya sekarang multifungsi. Sekarang petani ada di desa-desa. Sekarang petani ada di tanah Papua. Kalau kalian semua udah nonton Pasta Babi pasti paham bahwa TNI di sana mau bangun pertanian. Ngerti apa dia soal pertanian? Ngerti apa militer soal pertanian? Kalian ngertinya bunuh orang kan? Kalian ngertinya itu justru nyiram orang pakai air keras kan? Sekarang apa yang kita harapkan dari reformasi teman-teman? Kami dari BEM UI mengatakan bahwa reformasi telah mati. Reformasi sudah kami kubur dalam-dalam, dan yang menguburnya bukan kita. Yang menguburnya adalah presiden kita sendiri, Presiden Prabowo Subianto. Apa harapan dari penegakan hak asasi manusia, penegakan dari demokrasi? Kita semua di sini tidak percaya pada sistem demokrasi. Karena pelaku-pelaku aktor-aktor politiknya mana percaya sama demokrasi. Mereka semua penindas rakyat, pengkhianat rakyat. Layaknya mereka semua yang diadili di sana. Sekian dari saya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Mungkin sekali lagi sebelum kita melanjutkan kepada refleksi berikutnya teman-teman, kalau teman-teman menoleh ke belakang sana ada sebuah kotak oranye. Kalau teman-teman lihat di situ mungkin teman-teman yang hendak bersurat kepada Andri Yunus, memberikan surat solidaritas, mungkin bisa ditulis dan dikumpulkan di belakang sana. Nantinya akan dikumpulkan dan diberikan langsung ke Bang Andri. Juga jangan lupa teman-teman, kita bersama-sama berdiri di sini, berkomitmen untuk menjaga ruang aman bagi sesama. Bagi yang hendak merokok, mungkin boleh mundur dulu ke belakang. Terus juga
Baris rapi. Kita mau menyatu dengan kawan-kawan kita di aksi barisan. Kawan-kawan tenang, rapikan dulu barisannya. Stop dulu barisannya. Kawan-kawan, hari ini tenaga kita, jiwa kita kerahkan seluruhnya. Kita saya menyampaikan jangan sampai yang terprovokasi, karena tujuan kita ke sini adalah tujuan yang baik untuk menyampaikan masalah-masalah politik, ekonomi, HAM, hukum yang hari-hari ini menjelma dan tumbuh dalam kehidupan kemasyarakatan kita, kawan-kawan. Dan kita tidak pernah lupa masalah-masalah tersebut tidak pernah hadir begitu saja, tetapi dia tumbuh bersamaan dengan ide-ide yang telah ditanamkan oleh agenda-agenda neoliberal, neoliberalisme, layaknya bangsa Amerika Serikat, Zionis Israel, yang hari-hari ini mempertontonkan kepada dunia bahwasannya kekuatan bersenjata, kekuatan militer, kekuatan kekerasan menjadi alat utama mereka untuk kemudian menyukseskan, melanggengkan kekuatannya dalam merebut hak kedaulatan daripada bangsa-bangsa di Timur Tengah, kawan-kawan. Khususnya kita melihat bagaimana kemudian saudara-saudara kita di Palestina akhir-akhir ini menjadi korban daripada bengisnya rejim imperialisme AS pimpinan diktator Donald Trump. Maka kita perlu mengingat bahwasannya Indonesia adalah sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang lahir daripada semangat anti penindasan, anti kolonialisme, anti imperialisme, hari ini harus menunjukkan sikapnya sesuai dengan konstitusi dan undang-undang dasar, kawan-kawan. Maka jadi kita di sini untuk menyampaikan dan menekan supaya Indonesia melalui rejim fasis Prabowo Gibran segera menarik diri dari Barter Peace, menolak agreement Andres Sipokotay, dan notabene-nya merangkaikan agenda-agenda neoliberal dan merendahkan kita sebagai bangsa yang berdaulat, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, mungkin kita bisa lapar. Oh, mau lihat teater? Nyampe sayangku. Kita sudah sama, kawan. Saat itu perjuangan gerakan mahasiswa, gerakan rakyat Indonesia, bahkan gerakan ibu-ibu, gerakan perempuan, semuanya membawa tuntutan untuk mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Tapi apa yang terjadi sekarang, teman-teman? Bukan pengadilan Soeharto terhadap kroni-kroninya. Soeharto sekarang menjadi pahlawan. Kroni-kroninya sekarang berdiri di sana, di istana, menantunya ada di situ, duduk dengan tahtanya, menghina rakyat desa, mengatakan bahwa rakyat desa itu tidak pakai dolar dan itu tidak berpengaruh terhadap mereka. Itu kata-kata dari seorang menantu Soeharto. Kata-kata dari orang yang memang tidak peduli terhadap rakyat. Orang-orang yang justru malah membunuh rakyatnya sendiri. Tuntutan kedua, penegakan supremasi hukum. Kemarin kawan kita Andri Yunus disiram air keras. Itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak dia dari terbebas dari ancaman. Tapi apa yang terjadi, teman-teman?
Bang Andri sekarang kondisinya terluka berat karena hal tersebut. Dan keadilan apa yang didapat? Kita minta pelaku-pelakunya diseret ke pengadilan umum, tapi apa yang terjadi? Pelaku-pelakunya ada di pengadilan militer. Dan di pengadilan militer kita tahu penuh dengan kerahasiaan, penuh dengan intrik-intrik. Masa yang mengadili itu yang menyuruh? Tuntutan ketiga, teman-teman, bebaskan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wah, itu mah udah gak ada harapan ya. Saat ini wakil presiden kita apa kalau bukan nepotisme? Kita menyebutnya anak haram konstitusi karena itu terjadi karena nepotisme. Saat itu ketua hakim MK adalah pamannya sendiri, presidennya adalah bapaknya sendiri. Terus apa tuntutan reformasi yang masih berdiri saat ini? Hapuskan difungsi ABRI. Itu kata mahasiswa di tahun 98, itu kata rakyat Indonesia. Tapi apa? Undang-undang TNI keluar. Hantu bayang-bayang difungsi ABRI mulai kembali. Bahkan kata-katanya bukan difungsi, kata-katanya sekarang multifungsi. Sekarang petani ada di desa-desa. Sekarang petani ada di tanah Papua. Kalau kalian semua udah nonton Pasta Babi pasti paham bahwa TNI di sana mau bangun pertanian. Ngerti apa dia soal pertanian? Ngerti apa militer soal pertanian? Kalian ngertinya bunuh orang kan? Kalian ngertinya itu justru nyiram orang pakai air keras kan? Sekarang apa yang kita harapkan dari reformasi, teman-teman? Kami dari BEM UI mengatakan bahwa reformasi telah mati. Reformasi sudah kami kubur dalam-dalam, dan yang menguburnya bukan kita. Yang menguburnya adalah presiden kita sendiri, Presiden Prabowo Subianto. Apa harapan dari penegakan hak asasi manusia, penegakan dari demokrasi? Kita semua di sini tidak percaya pada sistem demokrasi karena pelaku-pelaku aktor-aktor politiknya mana percaya sama demokrasi. Mereka semua penindas rakyat, pengkhianat rakyat. Layaknya mereka semua yang diadili di sana. Sekian dari saya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Mungkin sekali lagi sebelum kita melanjutkan kepada refleksi berikutnya, teman-teman, kalau teman-teman menoleh ke belakang sana, ada sebuah kotak oranye. Kalau teman-teman lihat, di situ mungkin teman-teman yang hendak bersurat kepada Andri Yunus, memberikan surat solidaritas, mungkin bisa ditulis dan dikumpulkan di belakang sana. Nantinya akan dikumpulkan dan diberikan langsung ke Bang Andri. Juga jangan lupa, teman-teman, kita bersama-sama berdiri di sini, berkomitmen untuk menjaga ruang aman bagi sesama. Bagi yang hendak merokok, mungkin boleh mundur dulu ke belakang. Terus juga dijaga barang-barang pribadinya, dijaga sekitarnya. Kita komitmen untuk bikin ruang aman ya. Siap? Baik, selanjutnya mungkin refleksi akan diisi dari teman kita dari FMN. Mungkin Bung Dimas, waktu dan tempat dipersilakan.